Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Widiantara, NPM 221506152 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai menampilkan hasil dari sensor yang telah saya gunakan, yaitu sensor DHT11 yang akan menampilkan suhu dan kelembapan, dan juga sensor ultrasonik yang akan menampilkan jarak tertentu dari sebuah objek yang nantinya akan ditampilkan pada MQTT yang akan melalui browser. Oke. Sebelumnya di sini kita akan konekkan dulu MQTT-nya. Di sini saya tidak menggunakan server Ubuntu, melainkan saya menggunakan server VPS pribadi, yang dimana jadi di sini saya menggunakan Putih sebagai penghubungnya. Di sini kita langsung menjalankan saja Node-RED karena sebelumnya saya sudah menginstal Node-RED dan MQTT-nya terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal kita ke browsernya saja, kita masukkan IP-nya, lalu localhost-nya itu 1880. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat eh, konstruksinya di Node-RED, di mana di sini saya menggunakan MQTT in yang untuk room temperature, humidity, dan room distance ini saya menggunakan room MQTT in ini seperti ini. Lalu untuk suhu dan untuk menampilkan hasilnya itu saya menggunakan gauge dan charts. Sedangkan untuk distance ini saya menggunakan teks. Untuk itu kita bisa langsung cari saja di sini gauge. Kita pakai yang ini. Dan untuk chartnya kita pakai yang ini, yang bawah sini. Dan untuk teksnya, yang buat distance itu saya menggunakan teks yang bawah ini. Nah, lalu di sini untuk LED ini saya menggunakan button, tinggal cari saja. Dan untuk ini, karena LED ini sebagai output, maka untuk MQTT-nya kita pakai yang output, jangan yang in. Nah, di sini kita gunakan kembali MQTT in, yaitu untuk menampilkan status dari si LED-nya sendiri, di mana dia menggunakan teks lagi yang sama seperti yang digunakan pada distance-nya sendiri. Nah, sebelum itu eh, kita install dulu library yang akan digunakan. Nah, itu kita sorry, palet palet yang akan digunakan. Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa palet yang akan digunakan pada eh, project kali ini. Itu ada Node-RED, lalu Node-RED Top.js, terus ada UI state chart, dan dashboard. Oh, ya. Untuk menginstalnya itu kalian tinggal masuk saja ke yang user setting, lalu ke sebelah sininya install. Nah, kalian bisa langsung cari yang kalian butuhkan. Nah, untuk ketika itu, di sininya kalian atur si servernya dan topik yang akan digunakannya.
yang nanti akan dipanggil pada kode yang akan dijalankan. Sama seperti humidity juga untuk kelembapan, kita pakai localhost yang sama, servernya, dan topiknya kita ganti sesuai dengan apa yang kita inisialisasikan pada kode. Lalu pada gauge-nya juga, kita kita buat grup terlebih dahulu, karena di sini saya sudah membuatnya, kita pakai yang suhu. Di sini unitnya kita pakai Celsius, dan range-nya kita atur di 20 sampai 40 derajat. 40. Lalu untuk gauge-nya itu diatur menjadi center. Nah, pada charge kita sama untuk range-nya itu 20 sampai 40, sama seperti gauge-nya kita atur di grup yang sama, yaitu temperatur suhu. Sedangkan untuk distance ini sama seperti sebelumnya, kita pakai server yang sama, yaitu localhost. Dan untuk ininya kita pakai yang ultrasonic itu. Saya menggunakan grup dengan nama jarak. Nah, di payloadnya ini kita gunakan yang ini, label value. Lalu pada tombolnya ini, yang kita buat grup baru, di sini saya sudah buat yaitu grup LED. LED merah, lalu labelnya, dan yang terpenting ini payloadnya yang akan kita panggil pada kode yang akan dijalankan, dan topiknya. Sama seperti LED lainnya. Nah, di sini untuk menampilkannya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan UI-nya, yang dimana kita copy saja ininya. Kita copy cukup sampai sini saja. Kita bikin tab baru. Bikin tab baru, kita copy, kita tambahkan UI. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk suhu, kita buka yang lagi. Ini untuk kelembapan, ini untuk jarak, ini untuk LED, ini untuk LED kuning. Selanjutnya, kita akan ke Arduino IDE, yang dimana adalah kode yang dijalankan. Di sini ada beberapa library seperti ESP8266, lalu Public Client, dan DHT. Di sini saya menginisialisasikan DHT-nya itu menggunakan DHT11, lalu SSID dan atau jaringan yang saya gunakan itu AW dengan password sebagai berikut. Lalu di sini saya salin IP dari VPS yang saya gunakan. Lalu di sini ada public client. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ada inisialisasi pin yang saya gunakan, yaitu untuk trigger pada sensor ultrasonik itu pada pin D1. Nah, kenapa di sini saya tulis 5? Saya menggunakan GP. Saya gunakan GPIO-nya, yang dimana untuk D1 sendiri itu GPIO-nya pada GPIO-nya itu 5. Sama seperti yang lain, untuk Echo itu saya pada GPIO 4. Untuk lampu kuning itu pada GPIO 12, lampu merah itu ada GPIO 13, dan DHT untuk sensornya sendiri itu ada di GPIO 14 atau D5.
Selanjutnya ini ada setup yang dimana untuk menghubungkan antara MQTT dan si Android Arduino, Arduino IDE-nya itu sendiri. Lalu ini ada callback. Callback itu adalah jadi pesan yang pesan yang pesan yang ada pada topik yang sudah yang ada pada MQTT sebelumnya yang akan dipanggil. Nah, di sini ada yellow light on. Nah, di mana jika si payloadnya itu on, maka lampunya akan menyala. Jika payloadnya itu off, dia akan mati atau low. Nah, selanjutnya di sini ada pemanggilannya. Nah, pemanggilannya ini dia pada si pada pada ini sebutannya pada si topik yang digunakan pada MQTT harus sesuai dengan kodenya. Nah, di sini ada ada room yellow light dan red light. Selanjutnya ini ada setup untuk keseluruhan kode di mana untuk LED itu adalah semuanya sebagai output dan untuk sensor ultrasonic itu trigger yang menjadi output dan echo yang menjadi input karena echo itu adalah pin yang menerima gelombang yang dihantarkan oleh si pin trigger. Lalu di sini ada penginisiasian dari hasil dari yang dibaca oleh sensor itu sendiri. Nah, di sini ada penginisiasian yang akan ditampilkan pada serial monitor. Langsung kita hubungkan saja dengan Node MCU-nya. Kita lihat di sini sudah terhubung. Oke, kita lihat serial monitornya. Nah, di sini sudah terlihat. Kita upload dulu sebelumnya. Kita buka browsernya. Kita langsung ke UI-nya. Kita lihat di temperatur. Nah, di sini sudah terlihat bahwa temperatur pada sekitar sensor saya itu terletak di 32,3 derajat. Lalu untuk kelembapannya, nah, di sini ada di sekitar 75. Jika saya seperti ini, oh, dia akan berubah menjadi 76 untuk kelembapannya, 77. Nah, nah, dapat terlihat bahwa si sensor ultrasoniknya ini
Si sensor ultrasonic jika kita ini kan, dia akan mendeteksi jaraknya sekitar 2,64 cm. Kita coba jauhkan. Nah, di sini sekitar 16 cm. Nah, lalu di sini saya akan mencoba lampunya LED dengan kita menggunakan on. Nah, di sini dapat terlihat bahwa lampu merah itu akan menyala. Jika saya pencet off, dia akan mati lampunya. Lalu kita coba untuk lampu kuning. Untuk lampu kuning kita coba on. Nah, dia akan menyalakan lampu kuning, off, dia akan mematikan lampunya. Mungkin sekian pemaparan mengenai tugas tentang pembacaan sensor suhu dan ultrasonik yang ditampilkan pada MQTT. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.